Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kuda hewan berkaki empat yang menjadi bagian yang sangat berarti bagi kebudayaan manusia semenjak ribuan tahun silam. Kudanya sangat macam-macam, mulai dari kuda untuk menarik pedati, kuda tunggangan, kuda untuk diperah susunya, sampai kuda perang. Nabi kita Muhammad SAW diceritakan juga memiliki kuda kesayangan. Pada era Rasulullah SAW, kuda jadi perlengkapan transportasi selain unta. Kuda Arab memanglah diketahui kokoh, lincah, serta mempunyai mental baja. Bahkan pada masa Rasulullah, kuda menjadi salah satu hewan yang penting. Dalam sebuah hadis, Rasul pun pernah menekankan hal ini. Beliau bersabda, yang artinya, kuda terbaik adalah yang paling menderita, lecet, sakit, dan memiliki cedera. Jika kuda itu tidak bersikukuh, maka aku akan mati karenanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari jalur Abu Qatadah. Rasulullah SAW diketahui memiliki kuda yang digunakan sebagai alat transportasi maupun untuk keperluan perang. Oleh karena itu, sejarah mencatat bahwa Rasulullah banyak memiliki kuda untuk keperluan tersebut. Para ulama pun memiliki beragam pendapat mengenai jumlah dan nama-nama kuda Rasulullah. Ahmad bin Ali Taqi al-Din al-Makriji dalam kitabnya yakni Imta al-Asma bin Milil Muhammad min al-Hawal wal al-Mata menjelaskan di antara kuda-kuda Nabi yang lain yaitu bernama Al-Bahjah, Al-Torf, Al-Najib, Al-Mandub, dan Al-Karim. Selain itu, Al-Makriji juga menyampaikan bahwa jumlah kuda Nabi Muhammad berjumlah 23 ekor. Ini termasuk diantaranya kuda bernama Al-Ablak, Jul-Iqal, Jul-Lamah, Al-Murtajal, Al-Sarhan, Al-Ya'bub, Al-Ya'sub, Al-Shiha, dan Al-Sajal. Namun yang disepakati ulama, hanya ada 7 nama kuda Rasulullah. Kendati demikian, berikut ini adalah nama-nama kuda milik Nabi Muhammad SAW. 1. At-Tirf. Rasulullah SAW memiliki kuda yang bernama At-Tirf. Nama ini diperuntukkan untuk kuda beliau yang mampu berlari sangat cepat dengan kecepatan kedipan mata. 2. As-Sakbu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memiliki kuda yang digunakan untuk perlombaan. Namanya As-Sakbu atau kuda yang berlari kencang bagaikan air yang mengalir. Dulu kuda ini miliki seorang badui dan bernama Adarsu atau kuda yang sulit dikendalikan dengan berkelakuan jelek. Kemudian Nabi mengubah namanya menjadi As-Sakbu. 3. Al-Wardu. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki beberapa kuda lainnya yang diberi nama Al-Wardu. Kuda dengan nama yang berarti mawar ini juga digunakan Nabi dalam perang. Kuda ini hadiah dari Tamim Ad-Dari, dinamai Al-Wardu karena campuran dari warna merah dan pirang. Lalu kuda ini diberi kepada sahabatnya Umar bin Khattab. 4. Sabahatun. Rasul juga memiliki kuda lainnya yang larinya begitu kencang yang bernama Sabahatun. 5. Al-Murtazaz atau Ashhab. Nama tersebut diberikan kepada kudanya warna putih dan baik sifatnya. Nabi membelinya dari seorang Arab dari Bani Marra. 6. Al-Lahif. Dinamai demikian karena ekor panjangnya yang sampai menutupi tanah. Kuda ini menyerupai gunung dan merupakan hadiah dari Farwa bin Am al-Jadmi dan ada yang menyebut pemberian dari Abu al-Bara. 7. Lizaz. Kuda ini hadiah dari pemilik suci Alexandria yaitu Al-Muqawqis yang merupakan penguasa Koptik Mesir. 8. Al-Zarib. Kuda ini adalah hadiah dari Farwa bin Am al-Jadmani dan dinamai itu diantaranya karena kokohnya dan kekuatannya yang besar. Dan Nabi menggunakannya dalam perang. 9. Asyakab. Dinamakan Asyakab karena tubuhnya yang gemuk, kuat, dan kukunya yang keras. Ini kuda pertama yang dimiliki Rasul, yang dibeli dari seorang badui dari Bani Pazaroh. Nabi menunggang kuda ini dalam perang Uhud. 10. Subah. Nabi memberi nama ini karena warnanya yang pirang dan kuda ini dibeli dari seorang Arab dari Bani Juhaina dengan 10 unta. Kuda ini pernah diikut sertakan dalam pertandingan lalu keluar sebagai pemenang yang membuat Nabi sangat senang. 11. Al-Malawah.
Meskipun Nabi memiliki kuda-kuda yang gagah perkasa, namun ada kuda miliknya yang tampak lesu, haus dan tidak gemuk, sehingga diberi nama Al-Malawah. 12. Al-Bahar. Sebelumnya kuda ini dibeli sendiri oleh Rasulullah dari pedagang asal Yaman. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ternyata kuda perang milik malaikat Jibril juga memiliki nama. Tidak hanya itu, kuda perang tersebut ternyata juga ikut beraksi dalam perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah. Di berbagai kisah diceritakan jika malaikat Jibril menunggangi seekor kuda di berbagai peristiwa penting, termasuk hal yang ketika perang Badar. Pemberian nama pada hewan peliharaan memang bukan lagi perkara baru. Tidak hanya pada manusia, ternyata hal tersebut juga berlaku untuk malaikat Jibril. Kuda tersebut diberi nama Haizum, serta pernah disaksikan oleh sejumlah orang yang ikut terlibat dalam peperangan tersebut, termasuk sejumlah kaum dan malaikat lainnya. Haizum adalah kuda malaikat Jibril alaihissalam. Kuda putih ini sanggup mengeluarkan api, memiliki sayap seperti Pegasus dan dapat terbang dengan cepat dari satu bidang kosmik ke yang lain dalam sedetik. Haizum merupakan hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Jibril. Keberadaan Haizum sendiri kerap diungkap Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini adalah Jibril yang sedang memegangi kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Dalam perang Badar, dikisahkan Haizum turun untuk membantu pasukan muslimin. Kala itu umat muslim hanya berjumlah 300 orang, sementara lawannya yakni kaum kafir berjumlah 1000 orang. Rasulullah pun berdoa hingga bercucuran air mata untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menurunkan rombongan tentara berpakaian serba hijau. Mereka adalah para malaikat. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Sementara itu, Abdullah bin Abbas menceritakan, tatkala seseorang dari kaum muslimin dengan semangat mengejar seseorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemati di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai Haizum." Seketika dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya tadi dan didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti kena pukulan cemati dan seluruhnya menghijau. Karenanya, seorang dari Ansor tadi datang kepada Rasul untuk menceritakan tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, "Benar yang kau katakan, itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga." Abu Daud Al-Mazini pun berkata, "Sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya. Namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menebasnya. Maka sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya. Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang laki-laki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah. Dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini." Ujar tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau Al-Abbas. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.